Posyandu besok pagi jam 9 yang punya anak balita di bimbel Bang Ricardo. Posyandu. Apa na bang? Apa na pengen utama? Bimbang besok. Besok pagi jam 9 di tempat Bang Ricardo. Giliran blok A besok ya. Mau didata nih yang punya balita. Mana namanya? Bu, bawa bimbang besok ya. Posyandu. Jam 9 ya, Bu. Iya. Kasih ya, Bu. Gimana sih? Bersyukurlah posyandu di sini udah dibangun ya. Iya. Itu pun karena desakan. Mungkin karena pemerintah terdesak gitu. Posyandu sampai dapat. Wah susah, itu perjuangannya susah sekali. Posyandu itu kan harus resmi, harus izin dari kelurahan. Pihak kelurahan nggak mau ngasih izin posyandu. Dengan alasan apa? Alasannya karena tidak ada RT RW di sini. Karena ini dianggap sebagai tanah orang, tanah perusahaan, tanah swasta. Padahal ketika kita kasih tahu ini bukan tanahnya swasta, ini tanah negara gitu kan. Swasta mau ambil tanah ini, tetapi tidak membebaskan mereka semua. Ada yang nungguin mau kasih katarak. Oh ya. Oh ya. Aris mana? So, kartu yang hijau puskesmas ada, Bu? Udah selesai. Di mana luas? Ini kocok kalian lah. Jadi kartu berobat sampai ada yang megang di sana sini. Iya, Mana? mama uas di sana. Mana box ini? Bukan. Kalian. Ibu tanggal lahirnya nggak tahu, Bu? Nggak tahu lahirnya di mana? Kampung. Di mana kampungnya? Cikampek. Pek, Rawang. 50 tahun gitu aja, Bu ya. Dulu di sini ada RT RW. Terus kemudian RT RW itu dibekukan. Kesulitan yang muncul adalah ketika menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan. Misalnya surat pengantar RT RW untuk mau menikah misalnya. Terus kemudian kalau misalnya ada yang meninggal dunia, terus diberikan surat pengantar untuk dikebumikan di taman pemakaman umum gitu ya. Terus kemudian untuk diterbitkan KTP, terus diterbitkan akte kelahiran, diterbitkan segala sesuatu lah macam-macam itu. Nah, ketika hak-hak sipil mereka dicabut, mereka memperjuangkan, mereka membentuk sebuah paguyuban, diberi nama Forum Bersama Penggugat Kampung Beting. Karena kan sudah kesehatan dicabut, tidak bisa mengakses segala sesuatu program dari pemerintah Republik Indonesia. Enggak. Sih aku mau nanya. Ini aku kan mau berobat, tapi di sini kan atas nama Magnala. Tunjukkan aja ke puskesmas. Ini Jamkesmas suami saya. Jamkesmas saya punya Jamkesmas. Soalnya kan saya kan di Walang aku itu periksa selama ini ya. Terus kata orang itu, ibu punya itu enggak? Askesin ke apa kayak? Oh saya punya Jamkesmas, saya bilang gitu. Nah mulai Senin bawa aja ya ke sini Bu. Nanti kan kalau misalnya ibu ada apa lagi mau melahirkan bisa pakai Jamkesmas. Ketemu sama Ibu Christine lantai 2. Nanti tunjukin ini aja. Nanti ketemu dengan Ibu Christine lantai 2. Ada sih ya? Tunjukin surat ini. Oke, Bu. Udah dari puskesmas. Udah. Terus Kan Bapak ini kemarin udahan katanya. Minta ini nih. Kasih keterangan lah biar enak. Kenapa surat saya bisa sesakti itu? Karena kesalahan kekeliruan dari Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan itu menerbitkan SK Kampung Beting yang diterbitin warga 17.000 jiwa yang ada di Tanah Merah Pelumpang. Terus kemudian dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pembiayaan Jamkesmas bahwa harus ada surat dari forum agar orang ini bisa berobat. Itu surat dari Menkesnya ada gitu loh.
Jadi harus disertai surat dari Ricardo gitu. Pak, saya udah bilang Pak, ini jangan dikasih. Infeksi ya, bencana ini. Halo, selamat siang Bu. Ricardo Bu. Bu, tadi ada pasien Purwono, karena kan di puskesmas itu kan surat rujukannya dia hilang ya Bu ya. Ke puskesmas suruh hari Senin, karena hari Sabtu dokter nggak bisa ngeluarin surat itu. Nah, saya mau dia kan udah bengkak ini Bu, udah infeksi tangannya. Bernanah. Nah, saya minta dia dimasukin ke IGD aja Bu, lewat IGD ya. Nggak boleh. Berarti harus kritis dulu kondisinya. Dia masuk dalam database. Ya udah, KTP saya deh jaminannya Bu, KTP saya. KTP saya jaminannya. Ya. Saya pasiennya masih di rumah. Oke ya, nanti KTP saya kasih, itu jaminannya. Nanti puskesmasnya hari Senin ya. Ini kan kadang-kadang puskesmas nggak stay 24 jam di sini nih ya. Warga masyarakat di sini tidak memungkinkan ketika mereka dokumen yang sudah saya berikan itu bisa mereka arsipkan dengan baik gitu. Ketika hilang, lalu kemudian harus minta lagi kepada pihak puskesmas. Ketika pihak puskesmas sudah tutup, orang ini harus butuh pertolongan untuk menjalani perawatan, ya saya harus datang ke rumah sakit untuk meyakinkannya. Waktu itu kan KTP saya ditahan kan, sebagai jaminan kan. Nah, berarti kan saya udah membantu pemerintah nih. Coba tanya sama Menkes, saya dapat gaji nggak dari Menkes? Menkes, itu Ricardo digaji nggak sih ngeluarin surat kayak begitu gitu? Sebenarnya kan ini jadi wewenang mereka gitu kan. Ya, saya berpikir positif. Oh, berarti Menkes itu memberikan kepercayaan kepada saya di tengah-tengah negara Indonesia ini, negara Republik Indonesia ini sudah hilang kepercayaan, sudah hilang kemaluannya. Indonesia Raya, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Itu yang ngajarnya di training enggak? Padahal kan saat kita mau mulai mengajar di sini kan kita ada pelatihan di kantor, terus yang di rumah. Tapi mereka kan nggak tahu, yang mereka tahu keseharian kita. Kayak saya kan kesehariannya yang mereka tahu, saya itu cuma pedagang Yakult. Apa sih bisanya yang bawa-bawa atas. Ya pada dasarnya sih bisa aja saya nggak terima, tapi kan itu hak mereka untuk menilai. Dan yang saya bisa lakukan cuma saya berbuat aja, ini loh yang saya buat. Dan hasilnya nanti mereka lihat sendiri. Ngomong. Ya, saya udah mau membantu Bang Ricardo untuk ngajar sini, untuk membantu anak-anak kecilnya semua biar lebih ada pendidikan, biar ada untuk masa depan cerah gitu. Biar jangan orang tuanya seperti ini, seperti pengamen, anak kecil, anak-anaknya itu harus punya pendidikan lebih baik. Saya mencoba bagaimana orang di tempat ini itu bisa diberdayakan. Lalu kemudian saya coba lihat sumber daya manusia yang dimiliki oleh warga di tempat ini. Nah, terus kemudian saya ketemu seperti Juni Setiawan atau Iwang. Nah, terus kemudian dia bisa bantu untuk mengajar PAUD. Terus kemudian ada Abdul Aziz, ada Iren, ada Ibu Eliana, ada Ibu Stephen, ada Ibu siapa ini namanya, Ibu Yayet, ada Ibu Jos, ada Ibu Ari. Nah, ini yang kita coba kembangkan. Pemberdayaan masyarakat yang benar gitu. Jangan membuat sebuah program terselubung mengatasnamakan pemberdayaan masyarakat gitu. Memang betul warga masyarakat di sini kehidupannya kembang kempis gitu ya, kemiskinan. Tapi jangan kemiskinan itu yang dijual gitu loh. Jadi sebenarnya mereka itu tidak butuh belas kasihan. Di dalam gubuk bambu tempat tinggalku, di sini ku dendangkan sejuta rasa. Hapuskan derita
dan air mata. Ku nyanyikan selalu lagu ceria. Ku pasrah dan berdoa tak putus asa. Aku kerja di situ Gimana sekolahnya? Paling kelinci. Ayo, apa itu? Punya siapa? Ayo ya. Kelinci saya. Aku blok B ya bang. Saya ambil Oh, jalan-jalan dulu. Oh iya. Dari rumah Padel. Jalan-jalan. Apa kabar? Hah? Oke. Samuel. Si Mayangnya kemana, Bu? Nggak ada, Bu. Lagi ngapain, Bu? Enak banget nih sirupnya. Bagi dong. Gue jelek. Saya bertemu dia sih, awalnya dia paling suka sama anak-anak kecil ya. Mungkin karena dia juga pernah ngalamin ditinggal seorang bapak mulai dari SMP tuh, dia jadi gimana supaya anak-anak itu tidak seperti dia gitu, sampai akhirnya dia full time gimana caranya untuk bisa sepenuhnya melayani anak-anak gitu. Assalamualaikum. Pas. Obatnya mana coba dari? Obatnya dari puskesmas. Jangan sampai kejang lagi ya. Berapa kali kejang waktu itu nih? Dua kali ya. Obatnya kalau habis nanti kontrol lagi. Sehat ya. Dadah Padel. Dadah. Sehat ya. Kadang ada juga sih dalam hati kayak ini warganya aja yang diurusin gitu. Ya jadi saya ikut mengikuti, oh berarti memang dia dibutuhkan. Saya sangat dukung aja. Kalau belajar sempit, tidak ke sana belajarnya. Pinjam kuncinya ya. Ayo ya. Ayo. Kenapa mau repot-repot ngurusin warga? Dibayar aja enggak gitu kan? Ada sebuah sejarah ya. Saya adalah bagian dari mereka. Dulu ketika saya sekolah itu saya bisa gratis sekolah saya. Dibantu. Sehingga dalam kehidupan saya harus membantu orang. Jadi kalau Anda punya duit banyak, apa 5 juta, 10 juta, dirawat, di rumah sakit mana gitu bang, biar bisa sembuh. Tapi ada kemauan untuk berobat. Ada, dia mah ada selalu kemauan untuk berobat. Kemauan Namanya untuk nyesek, namanya nyesek gimana sih bang? Kayak gitu-gitu, coba sedih ngeliatnya. Kayak nggak ada duit, dari pas-pasan punya duit. Iya. Kalau nanti di sana udah dirawat, terus kemudian dia bilang katanya kamarnya penuh, Bapak tetap bertahan di sana. Artinya nanti ketika ada pasien yang pulang, Bapak nanti masuk ke kamar itu. Memang seperti itu Pak. Ya, jadi ditunggu aja di sana sampai nanti ada kamar yang kosong. Capek nggak sih bang ngurusin kayak gini nih? Ya, kalau capek secara lahiriah capek, tapi capek itu bisa terobati ketika orang itu bisa selesai permasalahannya. Misalnya orang sakit tuh dengan membuat surat sakit, terus kemudian dia wajahnya ekspresinya kan udah khawatir, takut gimana atau seperti apa, terus kemudian ketika kita sudah buatkan surat, yakinkan masuk ke rumah sakit, yakinkan bahwa sampai mereka dapat pelayanan dan mereka bilang terima kasih bang, oh itu udah obat, itu obat yang luar biasa tuh. Dari kecapean ini gitu, yang kepenatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Tidak Terima kasih. Pelayanannya bagus ya? Ya. Dari rumah sakit pelayanannya bagus? bagus. Bagus. Kalau KBT gimana? Dia sudah menyadari ya, artinya kan waktu dulu pacaran juga kan udah tahu gitu kan. Makanya nanti kalau cari suami yang mengerti, yang memahami gitu. Di satu sisi juga kan kita harus urus keluarga juga. Nah, seperti misalnya kalau ada keluhan ibu, maaf sebentar ya, saya mau antar anak saya sekolah dulu gitu. Sebentar ya maaf. Nah makanya ketika saling pengertian ya. Nah ketika dia sudah tahu seperti itu ya jam 5 pagi ya kita harus lupa kita belanja ke pasar belanja gitu kan, cocok masak gitu kan, tiba-tiba nanti ada kegiatan yang lain gitu. Ya, itu bisa kok berjalan dengan baik.
Bang, kita izin pengen bikin buat KTP. Kenapa? Buat KTP. Buat KTP? Iya. Maksudnya? Pengen ini, apa namanya, izin untuk gak masuk. Untuk, apa namanya, ngajar PAUD. Nggak ngajar PAUD? Iya. Karena bikin KTP? Iya. Emang umur lu udah berapa? 17 bang. 17 tahun. Bisa? Perlengkapannya? Perlengkapannya udah ada? Udah pengantar aja bang, nggak ada. Kenapa? Udah ada sih, cuman Apa tinggal aja? ada kakak, akte, udah gitu doang. Ada surat edaran ke dalam negeri tuh, kasih tahu sama lurahnya bahwa yang kayak gini nih surat edaran keluar. Jadi tahu nggak sih tempat tinggal ini nggak ada RT RW? Tahu nggak? Ini kayak gini nih, Jun. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia, penerbitan KTP elektronik bagi penduduk yang bertempat tinggal di lokasi orang lain, tanah milik negara, tanah badan usaha, gitu ya. Nah, jadi kasih tahu di sana kalau nggak ada surat pengantar RT RW-nya bagaimana Pak, gitu. Kan nggak ada RT RW di sana. Nah, Bapak baca nih Pak surat edaran Menteri Dalam Negerinya bahwa di sini selaku pemerintah harus memfasilitasi pembentukan RT dan RW sehingga penerbitan dokumen kependudukan Juni mau bikin KTP itu bisa berjalan gitu ya. Oke. Sukses ya. Mantap ya bro. Siap. Iya. Oke. Pengen bikin buat KTP itu. Iya mas. Iya mas. Fotokopi apa aja ya? Pengantar ya? Pengantar RT? Oh, ada pengantar RT? Iya, ada pengantar RT-nya. Ya? Tapi kalau nggak ada RT RW gimana itu mas? Ya, ada lah. Pasti ada wakilnya kan Pak RT juga. Enggak, kita ya kebetulan saya tuh di daerah Greare yang nggak ada RT RW mas. Iya. Kalau nggak ada RT RW kok bisa punya ini Pak? Kakak? Ya itu nembak mas. Problematikanya ada pada sistem informasi administrasi kependudukan kita yang belum ada sampai dengan saat ini. Terus database kependudukan kita yang tidak akurat, tidak up to date. Kalau database kependudukan kita akurat dan up to date, database kependudukan kita sudah ada, itu akan terintegrasi dengan program-program pemerintah. Saya mau tanya, pemerintah Republik Indonesia punya program apa? Jamkesmas. Berapa banyak orang yang sudah di-cover oleh Jamkesmas? Berapa banyak orang yang sudah di-cover, ini program kesehatan ya, yang di-cover oleh Gakin. Nah ini kan bermuara ke sana kan. Berapa bikin KTP Ibu? Sampai 500 sampai 300. Iya nembak. Nembak? Giliran itunya aktenya nggak tanggung jawab Pak. Katanya mahal. Jadi kitanya ya nggak sanggup Pak. Orang kitanya juga cuma kuli, kitanya nggak kerja apa-apa. Seneng jadi orang Indonesia? Ya senang. Udah punya KTP kan sekarang? Iya. Duit bikin KTP berapa tadi? 500.000. Dari mana itu duitnya 500.000? Ya itu kuli nyemir aja. Nyemir sepatu? Iya. Kumpulin Demi pengen punya dapat akte, KTP KTP sama kartu keluarga ya? Iya. Kalau negara sedang sakit, kita nggak boleh sakit. Kita yang harus melakukan pemulihan. Apa yang bisa kita perbuat, itu yang kita bisa lakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita gitu. Saya terlalu yakin dan percaya kalau bentuk negaranya seperti ini, dipertontonkan dengan segala sesuatu permasalahan yang ada di dalamnya, tidak adanya itikat baik untuk melakukan pembenahan di segala bidang, pekerjaan ini yang saya lakukan ini tidak akan ada finishnya.